Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal MOC P3K. Nah, ini memang kita rangkum di teman-teman yang sudah ujian teman-teman ya. Nah, ini memang banyak yang keluar, memang banyak sekali versinya untuk soal-soalnya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru mampir dan baru melihat channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya P3K soal MOC teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Berdasarkan surat edaran SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus tahun 2021 tentang implementasi core values. Salah satu core value ASN adalah harmonis, yang berarti A. Kerjasama yang bagus, B. Terikat secara serasi, C. Terikat bersama, D. Terikat secara rapi. Seperti biasa, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, kita langsung ke pembahasan teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya untuk pengertian harmonis, yaitu adalah menurut Kamus Webster ya, having a pleasing mixture of notes. Nah, kalau KBBI bersangkut paut dengan atau mengenai harmoni, seia sekata teman-teman ya. Nah, kalau Wikipedia terikat secara serasi atau sesuai. Nah, ini sumbernya bab harmonis, nilai-nilai dasar P3K teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini untuk jawabannya yang adalah B teman-teman ya, terikat secara serasi teman-teman ya, sesuai dengan pengertian dari Wikipedia. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau soft file ya tentang soal-soal MOC P3K. Nah, ini kita sertakan chat di bawah ini teman-teman ya. Ada linknya, nanti bisa di situ nantinya banyak soal yang kemarin ya teman-teman yang tes untuk soal MOC. Silakan nanti bisa lihat di link deskripsi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Core value ASN diluncurkan agar ASN punya sinergitas di semua lini, agar terciptanya ASN yang makmur dan berkeadilan. Kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan. Ini kurang A teman-teman ya. Yang luhur merupakan pengertian dari A. Loyal, B. Sinergitas, C. Harmoni, D. Integritas. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ke pembahasan, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Ya, sumbernya tetap ya teman-teman ya, bab harmonis nilai-nilai dasar P3K. Ya, jadi sudah jelas jawabannya adalah C. Untuk loyal tidak, sinergitas juga tidak, apalagi integritas juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pekerjaan yang menumpuk dan target-target yang diberikan pimpinan harus segera diselesaikan. Maka diperlukan suasana harmonis terhadap sesama karyawan di lingkungan kerja kita agar kecuali A. membuat kita menjadi tenang, B. menciptakan kondisi untuk saling berkolaborasi, C. meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, D. saling bersaing untuk menjaga kualitas layanan. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya, saling bersaing untuk menjaga kualitas layanan. Nah, kalau kita di pembahasan,
Suasana harmoni dalam lingkungan kerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, kalau kita bahas di soalnya teman-teman ya, pekerjaan yang menumpuk dan target-target yang diberikan pimpinan harus segera diselesaikan. Nah, maka diperlukan suasana harmonis. Nah, suasana harmonis terhadap semua sesama karyawan di lingkungan kerja kita ya agar ini membuat kita menjadi tenang. Nah, ini ada teman-teman ya di bab harmonis teman-teman ya. Nah, ini coba kita kaji satu persatu. Untuk poin A membuat kita menjadi tenang. Nah, ini juga ada teman-teman ya, membuat individu menjadi tenang. Nah, kemudian menciptakan kondisi untuk saling berkolaborasi. Nah, ini ada ya, untuk saling berkolaborasi ya. Kalau ada suasana harmoni itu menjadi lebih tenang. Kemudian kondisi memungkinkan menjadi saling berkolaborasi, bekerja sama. Nah, kemudian efeknya meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Coba kita lihat. Nah, juga kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, jadi jawabannya adalah D, teman-teman ya. Yang benar soalnya di sini kecuali. Nah, memang kalau untuk harmonis itu perlu diterapkan ya. Karena core value dari ASN berakhlak salah satunya adalah harmonis, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Menurut Brian Scudamore ya, seorang founder dan CEO sebuah perusahaan brand mengatakan beberapa hal tentang bagaimana membangun kultur tempat kerja harmonis serta budaya kerja yang nyaman, yaitu kecuali A. Membuat tempat kerja yang berenergi. B. Memberi keluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. C. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. D. Bekerja terus-menerus dan tidak memperdulikan teman sekitar. Oke, jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah D, teman-teman ya. Bekerja terus-menerus dan tidak memperdulikan teman sekitar ya. Tidak memperdulikan maksudnya ini ya. Oke, kita ke pembahasan. Nah, ini ada teman-teman ya di bab harmonis juga nilai-nilai dasar P3K. Nah, menurut Brian Scudamore ya, seorang founder dan CEO sebuah perusahaan brand ya, menyatakan beberapa hal tentang bagaimana membangun kultur tempat kerja yang harmonis. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Nah, ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga tersebut adalah 1. Membuat tempat kerja yang berenergi. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua, memberi keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Nah, jadi memberikan keleluasaan ya kepada karyawan dan lain sebagainya ya untuk kontribusi terhadap organisasi tersebut. Nah, kemudian untuk poin 3, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Nah, ini kan masalah kalau untuk di perusahaan kan memang banyak penghasilan. Nah, itu dari pimpinan memberikan kebahagiaan ya bersama seluruh anggota organisasi agar ada timbal balik dan reward kepada karyawan, teman-teman ya. Nah, kalau kita cek di sini teman-teman ya, untuk sesuai dengan bab harmonis teman-teman ya. Nah, ini untuk poin A membuat tempat kerja yang berenergi. Coba kita cek. Nah, ada teman-teman ya. Nah, kemudian memberikan keluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Nah, ini juga ada teman-teman ya. Nah, kemudian berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Untuk poin C ini juga ada teman-teman ya. Jadi otomatis jawabannya adalah D, teman-teman ya. Bekerja terus-menerus dan tidak memperdulikan teman sekitar. Nah, ini juga budaya harmonis yang kurang, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, kita ingatkan teman-teman ya, barangkali teman-teman butuh softfile yang untuk soal-soal ya, untuk latihan soal MOOC P3K dan di bawah ini ada teman-teman ya. Bisa langsung klik linknya teman-teman ya.
Oke, ini aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Merupakan pengertian dari A. Kode etik, B. Etika publik, C. Etika publik ASN, D. Etik. Oke, jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah A teman-teman ya, pengertian dari kode etik. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, ini sumbernya sama ya, bab harmonis, nilai-nilai dasar P3K. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, teman-teman ya. Nah, ini sama ya. Nah, jadi untuk etika publik ini sama ya, ini juga sama, ini tidak, etik juga tidak. Berarti yang benar adalah A teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Merupakan pengertian dari A. Kode etik, B. Etika publik, C. Perilaku ASN, D. Etik. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini pengertian dari etika publik. Kita langsung ke pembahasan. Nah, etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada ini teman-teman ya. Jadi, pengertian dari etika publik teman-teman ya. Nah, ini sumbernya sama, bab harmonis, nilai-nilai dasar P3K teman-teman ya. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Pelayanan dalam sebuah instansi harus cepat, tanggap, dan tepat. Berikut 3 fokus utama dalam pelayanan publik, kecuali A. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, B. Sisi dimensi reflektif, C. Modalitas etika, D. Pelayanan tanggap sesuai tingkat asuransi. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, ini kecuali teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, menjalankan tanggung jawab pelayanan publik ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni A. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, B. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana, kebijakan publik, dan alat evaluasi. C. Modalitas etika menjembatani antara normal moral dan tindakan faktual. Nah, ini ya. Jadi ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Nah, ini teman-teman ya, sumbernya sama, bab harmonis, nilai-nilai dasar P3K. Nah, kalau di sini kita cek ya. Untuk poin A, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, di sini ada teman-teman ya, di poin A. Kemudian sisi dimensi reflektif juga ada ya. Nah, ini. Kemudian modalitas etika juga ada teman-teman ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah D teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini merupakan salah satu sumber kode etik ASN adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang ASN, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang ASN, D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang ASN. Oke. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini teman-teman ya. Sumber kode etik ASN antara lain meliputi, nah ini salah satunya teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada poin B, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Angkatan Perang. Kemudian C, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Nah, jadi kita jelas ya teman-teman ya, untuk poin A jawabannya teman-teman ya. Nah, merupakan salah satu sumber kode etik. Jadi banyak sekali teman-teman ya untuk sumber kode etik ASN, namun ini yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini yang terbaru teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Salah satunya di bawah ini, kecuali A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. B. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. C. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. D. Melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau pimpinan walaupun tidak sesuai undang-undang. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, ini banyak sekali ya. Untuk 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, ini ya. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. B. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. C. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian poin F, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. G, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. H, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. I, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, salah satunya di bawah ini. Nah, kalau melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, coba kita lihat. Ada teman-teman ya. Nah, ini poin A, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian untuk B, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Nah, ini juga ada teman-teman ya di poin C. Nah, ini melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Coba kita lihat. Nah, ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah D. Nah, ini kalau melaksanakan tugasnya sesuai perintah atau pimpinan ya, walaupun tidak sesuai undang-undang. Nah, ini juga salah ya, teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D ya. Soalnya pertanyaannya adalah kecuali, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Penerapan sikap perilaku harmonis tidak hanya sesama ASN, namun juga dengan stakeholder yang lain. Sikap perilaku yang harus ditunjukkan adalah A. Toleransi, B. Empati, C. Keterbukaan terhadap perbedaan, D. Benar semua. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya, benar semua. Oke, kita langsung ke pembahasan perilaku ASN ya, penerapan sikap berperilaku ya yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN atau lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan A. Toleransi, B. Empati keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, ini juga tiga-tiganya ini teman-teman ya. Jadi sudah sesuai teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di soalnya ya, toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan ada semua teman-teman ya. Sumbernya sama, bab harmonis, nilai-nilai dasar P3K bisa dicek langsung teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman ya. Secara umum, tugas ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN adalah A. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK dengan ketentuan perundangan. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. C. Benar semua. D. Salah semua. Oke, jawabannya kira-kira apa teman-teman? Jawabannya adalah C teman-teman ya, benar semua. Nah, kalau kita lihat di pembahasan secara umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. C. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumbernya sama, bab harmonis nilai-nilai dasar P3K teman-teman ya. Jadi benar semua. Jadi ini poin A dan poin B juga benar semuanya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa teman-teman ya, kalau butuh softwarenya bisa menghubungi link di bawah ini ya teman-teman ya. Nantinya akan ada kurang lebih 100 soal ya untuk teman-teman belajar tentang soal-soal MOC P3K. Dan soal-soal tersebut itu sudah terbukti kemarin teman-teman yang sudah melakukan ujian di MOC P3K teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.